Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Guru. Ya, baik ya semua. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar kita, alangkah baiknya untuk menambah keberkahan dan kelancaran. Sebentar dulu. Sebentar, Ibu. Iya, Bu. Tolong Ekawati itu yang lain tuh tampilkan wajah. Hargailah orang yang sementara peer teaching supaya keadaan ini berjalan dengan baik. Ya. Ibu Ekawati, kameranya mati semua. Tolong hidupkan. Sudah tampil, Bu, di sini, Bu. Mungkin Tolong tampil. Ibu. Alasan. Ya, silakan Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, untuk menambah keberkahan dan kelancaran kegiatan kita, baiklah Bu Guru akan menunjuk satu orang ya untuk memimpin doa. Baiklah, Nak Priawan, silakan dipimpin doanya, Nak. Ya, Ibu. Sebelum kita belajar, teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baiklah. Anak-anak, Bu Guru akan cek kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Budi, Bu. Sakit, Budi, Bu. Oh, Budi sakit ya? Oke. Tidak apa-apa ya, kita sama-sama doakan untuk semoga cepat diberikan kesembuhan dan bisa kembali berkumpul lagi bersama kita untuk belajar ya. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat pagi kita hari ini, kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Baiklah, Bu Guru hitung ya, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila dari bangsa maju, Sudah, Bu Guru. Oke, baik. Oke, terima kasih ya semuanya sudah semangat pagi hari ini. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi dengarkan baik-baik supaya sebentar kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah Anandaku menyimak penjelasan Bu Guru, Ananda bisa menganalisis unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, Anandaku sekalian bisa mengidentifikasi perkiraan keliling lingkaran. Yang ketiga, setelah Anandaku bereksplorasi, Anandaku dapat menemukan hubungan antara keliling dan nilai pi dengan tepat. Setelah berdiskusi kelompok, Anandaku dapat menemukan dan mempresentasikan hasil pekerjaan keliling lingkarannya tersebut. Oke, baiklah Anandaku, Bu Guru mau bertanya, siapa yang tahu contoh-contoh di sekitar kita yang berhubungan benda yang berbentuk lingkaran? Ada yang tahu? Kue bolu. Saya, Bu. Bola, Bu, bola. Ya. Bu Guru ya, Ananda Yuniar. Ananda Yuniar. Ya, Bu. Ya, jam dinding, Bu. Ananda Jam Yuniar. dinding. Oh, Ananda Yuniar. Saya.
Oke, Ananda Felix. Kue Ya, Bu bolu, Guru. Ibu. Kue bolu Kue ya, donat, kue Bu bolu ya. Guru. Oke, kue Lapar itu apa Bu donat, Guru? baiklah semuanya ya. Oke, semua benar. Satu, Oke. Bu Guru. Oke, selanjutnya, oke, kita perhatikan jam dinding yang ada di kelas kita ya. Tadi sudah disebutkan kan contoh-contohnya yang berbentuk lingkaran. Tadi ada yang menyebutkan kue bolu, ada yang menyebutkan kue donat, ada juga sebenarnya ya, ada juga kayak gelas, dinding juga bisa ya. Jam dinding maksudnya buruk. Oke, selanjutnya kita perhatikan jam dindingnya. Kira-kira apa yang membuat jam dinding tersebut jarumnya bisa berputar? Ada yang tahu? Halo. Karena pakai Ya, baterai, karena Ibu. supaya gampang dilihat, Bu. Oke, karena baterainya. Karena ada baterainya. Selanjutnya, kira-kira kita bisa tidak menemukan keliling lingkaran dari jam dinding tersebut, ya? Bisa? Ya, Bu Guru. Halo? Caranya bagaimana, Ya, Ibu? Bu. Diapakan dulu, Oke, Ibu. nah caranya bagaimana? Itulah yang akan kita selidiki hari ini, yang akan kita pelajari. Kita Iya, akan Bu. menyelidiki caranya untuk menemukan keliling lingkaran, ya. Nah, sebelumnya di sini Bu membawa contoh dari benda-benda yang berbentuk lingkaran. Halo. Nah, di sini Ya, Bu. ada gelas. Apa Ya. itu, Bu? Gelas? Lingkaran. Mulut gelasnya berbentuk lingkaran. yang ada penutup atasnya bentuknya lingkaran. Ada juga jam dinding ya, jam dinding. Nah, ini nanti akan kita selidiki ya, bagaimana kelilingnya. Nah, sebelum kita melakukan penyelidikan tentang keliling lingkaran, Bu Guru akan menjelaskan dulu mengenai unsur-unsur dari lingkaran ya. Silakan disimak PowerPoint-nya ya, Bu Guru bagikan dulu. Sudah ada tampil? Belum, Bu Bu. Guru. Belum Bu Guru. Oh, belum ya. Oke, baiklah. Karena layarnya Bu Guru juga bermasalah, Bu Guru start saja ya. Dengan menggunakan jam dinding ya. Kita akan menemukan unsur-unsur lingkaran dengan menggunakan jam dinding ini ya. Oke. Di dalam lingkaran ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama adalah titik pusat. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu Bisa. Guru. Bisa, Bu. Bisa. Yang di tengah-tengah itu, Bu. Iya, ini jam dinding. Ini jam dinding ya. Oke. Yang pertama, unsur lingkaran yang pertama yaitu mengenai titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Pada jam dinding ini, titik pusatnya itu adalah sini ya, di tengah-tengah sini. Oh iya, Bu. Oke, di tempat ini tertinggal ya di sini pusatnya. Nah, untuk unsur lingkaran yang kedua yaitu diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik yang melewati titik pusat. Nah,
Ini adalah contoh diameter. Yang di tengah tadi adalah titik pusat. Jadi diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik yang melewati titik pusat. Ini namanya diameter. Kalau tadi titik pusatnya apa? Titik pusat itu apa, Nana? Mau tanya titik pusat itu apa? Titik yang berada di tengah-tengah, Bu Guru. Bagian tengah, Bu. Diameter ini adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik yang melewati titik pusat. Oke, unsur lingkaran yang ketiga adalah jari-jari. Kalau tadi diameter, garis lurus ini yang menghubungkan antara dua titik dari sini sampai ke sini yang melewati titik pusat. Jadi jari-jari itu adalah setengahnya, garis yang menghubungkan antara titik pada lingkaran dengan titik pusat. Ya, sampai sini paham? Pahami, Bu. Oke. Terus Paham, Bu. unsur lingkaran yang ketiga adalah busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik. Jadi garis lengkungnya, misalnya ada titik di sini, jadi busur lingkaran itu lengkungan ini. Ini disebut busur lingkaran. Ya. Oke, itu adalah unsur-unsur lingkaran. Nah, Bu Guru mau tanya kembali. Ananda Felix, bisa disebutkan kembali tadi unsur-unsur lingkaran itu apa saja? Ya, ada diameter, Bu. Ada jari-jari lingkaran. Dan ada titik pusat. Oke, ya, sudah ya. Nah, tadi sudah mengenai unsur-unsur lingkaran. Kita akan melakukan poin intinya juga, yaitu menyelidiki tentang keliling lingkaran dengan menggunakan benda-benda konkret. Nah, sebelum kita melakukan penyelidikan, Bu Guru akan membagi kelompok Anda ya menjadi beberapa kelompok, ya. Oke, kelompok pertama Anda Apriawan dengan Anda Felix. Kelompok kedua Ananda Ekawati dengan Ananda Norma. Kelompok ketiga Ananda Yuniar dengan Ananda Nah, kelompok yang keempat itu ada 3 ya. Sini Anandaku itu jumlahnya ganjil. Jadi Bu, ada satu kelompok yang tidak ya. Ananda Kasmawati, Ananda Harmini, dan Nursida ya. Oke. Baiklah Anandaku. Kelompoknya sudah terbagi. Silakan duduk dengan masing-masing kelompoknya. Selanjutnya Bu bagikan LKPD ya. Semua sudah dapat LKPD? Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya silakan dinaikkan barang-barang yang akan kita selidiki ya. Tadi seperti yang Bu Guru bawa, gelas, botol minum, ya, sama piring sajinya, ya, dengan piringnya. Nah, ini 3 benda ini kita akan menyelidiki kelilingnya, ya, untuk bisa menemukan hubungan antara keliling diameter dengan pi, ya. Oke, selanjutnya silakan perhatikan LKPD-nya. Bu Guru akan menjelaskan caranya kalian untuk mengisi, ya. Yang pertama, ambil salah satu benda konkretnya, misalnya gelas ya. Misalnya kalian mau mengukur keliling gelasnya. Nah, lilitkan benang. Waktunya sudah habis. Sudah habis. Oh iya. Saya kira sampai 7:29. Oke. Doa Bu Guru. Baiklah kalau begitu ya, Anandaku, karena sudah habis waktunya, nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya mengenai penyelidikannya ya. Selanjutnya Ananda Priyawan. Halo. Ya, Bu. Ya, Ibu. Lanjutkan dulu sedikit ya pelajaran. Jadi adalah unsur-unsur lingkaran tadi itu ada titik pusat, diameter, jari-jari, dan busur lingkaran ya. Dan silakan Pak Priawan untuk menyiapkan kelas ini bersedia ya.
Baiklah, karena pelajaran sudah selesai, marilah teman-teman kita membaca doa sebelum istirahat. Berdoa dimulai. Selesai. Ayo silakan. Ibu Iya, Harmini. baik. Iya, Ibu. Iya, terima kasih Bu dosen atas kesempatannya. Bu Sri, Iya, Bu. di sini saya cuma mau kasih saran Bu, supaya waktunya lebih diefisienkan. Tadi di awal itu menyanyikan lagu Garuda apa ya? Garuda Pancasila ya? Iya, Bu. Iya, kalau bisa Bu di free memory supaya waktunya cukup. Ya, Iya, makasih Bu Sri, Bu dosen. Saya kira itu saja. Ya, baik Bu. Kalau menurut saya, Ibu Sri luar biasa ya untuk penampilannya. Nah, kalau saya sedikit masukan Bu Sri terkait tadi supaya lebih menarik kan seharusnya ada tadi yang sudah dibuat media pembelajarannya bisa ditampilkan kepada anak-anak, cuman mungkin terkendala jaringan, jadi Ibu Sri tidak bisa menampilkan ke kami. Jadi kalau sedikit saran Bu, kalau misalnya untuk mengantisipasi hal tersebut, bisa mungkin Bu medianya itu sudah dipersiapkan, bisa dibagikan ke siswa terlebih dahulu. Kalau misalnya ada kendala jaringan atau apa di dalam pembelajaran kan anak-anak bisa mengakses sendiri lewat handphone atau apanya seperti itu, Bu. Supaya pembelajaran tetap berjalan dengan efisien, menyenangkan, bermakna untuk anak-anak. Terima kasih, Bu Sri. Iya, Bu. Saya sedikit menjawab Bu Herlina. Kalau di sekolah tempat saya mengajar, karena sekolah full day dan sekolah Islam terpadu, jadi anak-anak itu tidak bisa membawa HP ke sekolah. Jadi agak sedikit ya dipikirkan lah Bu bagaimana mungkin kendalanya karena yang tahu kondisi sekolah kan kita yang ada di sekolah itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, makasih Bu. Halo. Bu dosen. Mute, Ibu dosen. Halo Ibu Diane. Ya, Ibu. Tolong Ya. berikan masukan. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Sri, Iya, Bu. berikan apresiasi ya buat Ibu Sri ya. Iya. Memang tadi saya masuk itu, kalau saya melihat waktu dulu ya, itu 8, pukul 8:08. Ibu Sri mengajar itu 14 menit, ya, 14 menit. Kalau saya mulai dari doa ya, saya lihat dari doa 14 menit. Seperti yang tadi Ibu Herlin bilang itu, tolonglah, Ibu Herlin ya atau Ibu Hermin? Ibu Herlin. Bukan lagu itu jangan sampai selesai. Kemarin kan saya bilang tidak boleh lagu itu sampai habis ya, memori aja, setengah aja langsung masuk lagi ke kegiatan inti. Iya. Kalau saya melihat Ibu mengajar itu memang media nyata juga ada ya, karena memang tidak bisa tampilkan dengan infokus, maka media nyata Ibu Sri sudah pergunakan, kan mengajar tentang lingkaran, ya. Jadi Ibu Sri sudah siapkan jam dinding, sudah siap gelas, ya. Iya, Bu. Untuk membantu siswa. Nah, Ibu Sri lagi lebih menguasai materi supaya ketika mau mengajar atau memberikan materi kepada siswa itu tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, unsur-unsur lebih bagus lagi. Anak-anak ini unsur-unsurnya ini namanya titik pusat. Tunjuk ya, memang tadi tunjuk tapi kayaknya kurang bergairah, kurang bersemangat. Ini titik pusat, supaya anak-anak tahu, oh ya, ini yang dikatakan titik pusat, oh ini.
Anak-anak ya, ini titik pusat ya. Kita lebih berulang-ulang, anak-anak tahu. Anak-anak paham, anak-anak mengerti. Titik pusat, diameter, jari-jari, dan juga lingkaran. Ibu Sri harus lebih bersemangat. Ya, kalau cuma tinggal bilang ini titik pusat, anak-anak lagi tidur. Anak-anak lagi tidak terlalu bersemangat gitu. Ya, jadi Ibu Sri harus lebih menguasai materi dan juga harus lebih semangat. Kita kalau guru semangat, siswa semangat lagi. Tapi kalau kita guru mengajar hanya tinggal duduk lalu hanya cuma bilang-bilang saja, anak-anak tidak bersemangat, tidak senang, tidak bergairah. Ya, itu saja dari saya, Ibu. Ya, Terima Bu. kasih. Terima kasih Bu Diane. Ya, terima kasih Ibu dosen. Iya, iya Ibu. Ibu Sri Handayani, Iya, Bu. apa yang disampaikan oleh teman berdua tadi, Ibu Harmini dan Ibu Herlina itu benar. Terutama oleh Ibu Diane. Iya, Bu. Ibu itu kayaknya kurang siap. Ya. Pada hari kemarin itu merupakan contoh bagi kita semua. Untuk hari ini lebih baik lagi. Buat apa Ibu katakan bagi anak-anak itu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kenapa kok anak-anak itu tidak tahu tujuan pembelajaran? Ya, Benar. Iya, Bu. mungkin dalam pembelajaran Ibu bisa katakan bagi mereka, setelah ini anak-anak tidak boleh baca. Ibu sudah kop di kepala. Iya. Karena Ibu mengajar nanti sesuai dengan urutan yang ada pada tujuan pembelajaran itu. Jadi kelihatannya ya Ibu Hermini bukan mau bilang kurang siap atau Ibu masa bodoh, ya. Coba mengajar itu yang baik, mengundang. Ya, teman-teman lagi saya mau sampaikan. Kalau teman lain itu ada mengajar, tolong menunjang. Ya, saya lihat kamera mati. Nanti alasan karena di kamar mandi. Ya, Bapak Ibu saya menilai, saya lihat itu Bapak Ibu. Alasan segala macam. Bahwa signal apa? Itu ada orang punya kamera yang bisa muncul, yang lain cuma enak saja. Kalau Bapak Ibu rasa belum sarapan, silakan bawa taruh di muka inilah sarapan saja. Tapi jangan alasan kamar mandi. Ya. Jadi Ibu Sri, Iya, Bu. saya mohon Ibu Sri harus lebih bersemangat. Ya, ini guru loh, bukan calon guru. Ya. Mic-nya, Bu. Ibu Mike, Bu. Ibu mute-nya. Kelas berapa yang tadi Ibu mengajar? Kelas 6. Kelas 6. Aduh, Ibu mengajar kayak ada orang ikut begitu. Ya, jadi tolong perhatikan. Ya, Bu. Ini baru peer teaching, belum PPL. Ya. Kalau saya lihat di sini baik, tentu dia PPL juga baik. Ya, Bapak Ibu ya. Itu saja.